Di video ini kita bakal bahas gaming live dari Rekti Yuwono. Check this out. Lo? Halo? Cak? Saya udah di depan rumah kamu nih. Oh, depan ya? Oke, bentar ya. Nah, kita ketemu lagi nih, ketemu sama sobat lama gua nih, Rekti, The Sigit. Kemana aja nih? Pertanyaan standar. Rekti kemana aja? Lagi ngapain aja sekarang? Sehari-hari sih di rumah aja sih. Kalau pergi keluar rumah tuh kalau mau main basket, main skateboard, atau ke studio. Masih main skate? Masih kadang-kadang. Dari dulu kan SMP ya? Dari SMP. Masih ada teman-teman SMP yang main skate. Sekarang bareng main skate lagi ada. Oke, Rek, boleh dong cerita dong dari kecilnya. Lu kan dulu lahir di Jepang apa? Enggak, lahir di Bandung. Lahir di Bandung, terus pindah ke Jepang umur 5 kalau nggak salah itu tahun 86-an lah ya. 86 tuh kan memang lagi industri gaming Jepang lagi pesat-pesatnya gitu. Iya. Sampai-sampai animo masyarakat terhadap sebuah game sama besarnya dengan idol. Kayak kalau Dragon Quest baru rilis itu kayak ngantri sneaker Jordan. Dari malam ngantri. Lu dari dulu penggemarnya Dragon Quest ini? Dari dulu, tapi nggak sampai yang ngantri karena ya anak SD. Biasanya anak SMP, SMA yang apa hardcore Berarti gamer. kok konsolnya apa itu? Nintendo. Nintendo apa Famicom? Famicom ya. Family komputer ya? Family komputer. Yang merah putih Merah gitu. putih, kasetnya digeser. Tapi agak telat belinya sih. Tahun 88-an deh. 8788 itu telat. Telat karena ya 86 itu udah semua rumah punya. Karena si Famicom itu sebenarnya bukan hanya sebagai game konsol, family computer namanya Famicom. Iya, family computer. Jadi orang bisa menggunakan Famicom itu sebagai semacam, kalau sekarang sih di laptop ada Excel dan lain-lain, nyatat keuangan dan lain-lain. Itu pakai Famicom dulu. Pantesan bentuknya kayak gitu ya. Jadi dicolok TV keluar table-table gitu. Oh. Dulu ada kayak gitu tuh sempat. Makanya ada agak edukasional juga dulu. Jarang beli kaset karena pertama mahal. Ya kasarnya setahun sekali dibelinya kan. Ulang tahun. Jadi yang dibeli hanya Dragon Quest 3, Dragon Quest 4, Super Mario 3, sama Final Fantasy. FF berapa tuh Final Fantasy yang pertama bukan? Mulainya di 2. Final 2, Fantasy 3, 4 kan udah Super Famicom. Nah, Super Famicom ini nggak dibeliin. Pilihannya mau Super Famicom atau Game Boy. Game Boy, Nintendo Game Boy. Iya, akhirnya beli Game Boy. Masih disimpan? Kayaknya ada di gudang tapi udah lama. Jadi bawa pulang, mau nyobain main ke TV, ternyata di Indonesia PAL ya, Jepang NTSC. Waktu itu iya. Jadi akhirnya bertahan di Game Boy pas pulang ke Indonesia main Game Boy yang game tadi ya. Iya, bawa ke sekolah kadang-kadang kan. Kesini kok ada Game Boy Color. Oh, Thanksin ya udah nggak usah dibawa lah. Sama ini, ya kalau si Adit dulu mainnya Game Gear. Sega Game Gear. Game Gear warna juga kan? Yang ini? Iya, ya ini banget si Adit punya dulu. Jadi ya udah main di rumah Adit aja. Adit Sigit. Adit sedikit. Berarti emang dari dulu suka main game bareng dari SMP? Iya. Kok Tapi gue nggak ya- diajak sih? Sirik gitu. Kan memang pergaulannya beda waktu itu. Oh iya, Maksudnya saya mah anak kalau baik-baik. main band enggak, justru yang nakal-nakal. Ada yang tahu ini nih bawa kita nih. Jadi dari dulu tuh memang udah ada di Jepang sekalipun ada kayak aliran Sega, Ya. aliran Nintendo. gitu. Tapi memang kalau saya lebih cenderung ke Nintendo karena ya itu tadi Sega tuh terlalu intens
Buat saya si Sonic juga wah muter-muter, pulang ke sini ternyata lebih beken di sini saya daripada di Jepang. Jarang ada yang punya kayak Dragon Quest gitu, nggak ada yang tahu gitu. RPG ya. Jadi ya memang karena anak SMP itu lebih senang yang action gitu. Ya. Jadi saya tidak menemukan tempat untuk memupuk ketertarikan ke game lagi. Iya. Pas SMA mulai main game lagi, itu pun karena sepupu punya PS1. PS1. Fari main gitarnya di Sigit juga punya PS. Satu SMA ya, Bang? Satu SMA. Oh, iya iya. Satu SMA sama Fari dan Adit. Fari yang ngegame ternyata main PS dan main Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater. Wah, itu legend Makanya banget sering ke tuh. rumah Fari main game karena main bareng juga skateboard. Cuman tetap nggak ada yang main Nggak ada. Final Fantasy, padahal ada Final Fantasy. Udah semenjak itu udah hilang. PS2 lewat, PS3 lewat. Terus setelah itu sekarang main lagi berarti? Baru 3 tahun yang lalu beli PS. Barang sih sama gue dari tadi banyak samanya deh. Gue juga baru Baru beli 3 tahun yang lalu. 3 tahun atau 2 tahun lalu itu kado ulang tahun dari Bini setelah PS4. PS4. Jadi terakhir main PS2. Waduh, ini yang sangat istri yang sangat Iya. baik. Coba carikanlah yang mau beliin saya konsol baru PS5. Jadi PS4 baru 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. 17. Kenapa? Tiba-tiba. Sebenarnya alasannya semenjak Square Enix ngeluarin lagi remake-nya Dragon Quest dan Final Fantasy untuk iPhone. Wah, beli dah, mainin tiap hari main. Itu berbarengan dengan Mobile Legend tuh. Sama-sama. Main juga nggak game sekarang? Enggak. Oh, enggak. Makanya kalau misalnya ada ngumpul, misalnya lagi tour nih, Hah? gini semua kan, nunduk. Saya dianggap main Mobile Legend, padahal saya mainnya Final Fantasy. Iya, iya, Gitu. iya. Itu awalnya gara-gara Square Enix. Ah. Dan pas rilis Final Fantasy 15, dia bikin 2 versi, mobile version sama console version. Iya, iya. Saya main dulu mobile versionnya, terus ngeliat di YouTube. Lalu ya udah penasaran, pengen main, gak ada yang punya. Akhirnya cari-cari rental PS yang bisa disewa semingguan. Sewa dulu, beli kasetnya. Tapi setelah mainin Final Fantasy 15 udah beli ya. Final Fantasy 3 yang mulai dikembangin konsep occupation-nya itu. Black Mage, Iya. Warrior gitu-gitu ya. Kalau Dragon Quest kan ya udah warrior aja. Iya, iya, iya. Spesialis lah ya. Kalau di Final Fantasy kan bisa bermain dengan kombinasi pas per level rendah, warrior dulu biar attack-nya gede, menengah ganti jadi mage biar magic point-nya gede. Dan biar pas level 99 attack punya, Magic magic juga. punya. Iya, iya. Ya kayak gitu-gitu sih yang serunya di Final Fantasy 3. Berarti suka kalau main game itu grinding level dong, orang-orang yang tipe yang gitu ya? Iya, grinding banget. Soalnya ada juga yang, aduh gue males main RPG itu grindingnya. Ada juga yang gitu kan. Kayaknya gaya bermain game tuh bisa nunjukin ini loh, sifat orang, perilaku orang atau gaya pola pikir orang gitu. Kalau yang biasanya grinding dan farming itu di kehidupan nyatanya pun ada unsur itu. Pengen siapin dulu semuanya perfect dulu, baru tarung. Kalau zaman dulu kan kita kan kalau main game bareng-bareng sama teman kan udah pasti harus kumpul kan satu tempat. Kalau zaman sekarang kan teknologi nih, kita bisa main bareng tapi ya satu di mana bahkan nggak kenal. Kadang. Ya. Menurut lo asik mana gitu? Menurut Rekti? Dari dua sisi ya, kayak multiplayer kalau sekarang bisa jarak jauh dan nggak kenal sekalipun. Positifnya itu, tapi kadang yang dikangenin justru rame-rame itu Kumpulnya karena ada ya? kehadirannya kan. Kumpul secara fisik maksudnya ya? Kehadirannya ya entah ngejek-ngejekinnya. Buat saya lebih yang menarik community yang ngumpul dan Kumpul yang ya? ngobrol. Dulu kan suka main game. Iya. Itu ngaruh nggak sih ke kehidupan sosialnya? Kalau pas SD kayaknya cukup ngaruh kayaknya. Maksudnya social currency zaman itu game salah satunya, kayak kalau misalnya mau berkumpul dan memulai topik, siapa yang akan jadi perhatian itu biasanya yang pengetahuan gamenya oke gitu. Atau nggak punya game di mana yang lengkap misalnya akan menjadi tempat ngumpul tuh. Oh jadi berpengaruh ke kehidupan sosial tapi justru merangsang ya berarti ya? Merangsang berkumpul secara sosial gitu. Kalau dulu ya nggak tahu, kalau misalnya Mobile Legend dan PUBG saya nggak main, tapi rasa-rasanya kayaknya masih menjadi social currency. Siapa yang jago main Mobile Legend atau PUBG di kalangannya ya akan dipandang. Apa pendapat Rekti tentang retro game dan next gen? Kalau
Kalau retro game sih udah nggak perlu didebat, saya mah apa yang pernah saya mainin pengen saya mainin lagi karena unsur nostalgianya. Ada kepikiran pengen beli konsol lama yang dulu punya gitu. Kalau next generation sih exciting banget, kayak udah nggak ada batasan antara dunia game dan dunia nyata gitu loh, experience-nya setidaknya ya. Oke, Rek. Nah, kan tadi kan banyak nih pengalaman main konsol, dari konsol jadul sampai ke zaman now. Konsol game paling favorit yang mana sih? Ya agak cenderung ke Sony dan Nintendo sih. Yang membuat kenapa Sony dan kenapa Nintendo lebih ke gamenya. Karena game yang adanya. Ya, developer. Kalau ini dari dulu sampai sekarang game terfavorit apa? Final Fantasy. Final Fantasy Dan Dragon Quest nomor Wah, 2. kita seumat loh kita. Final Fantasy ya? Final Fantasy Yang ke? Ketiga Ketiga ya? yang favorit karena itu nggak bisa hilang nih, sampai soundtracknya nggak bisa hilang. Dragon Quest 3, 4 ya mirip-mirip lah, Final Fantasy 3 sama Dragon Quest 3, 4 itu nggak bisa hilang di sini. 8 bit monophonic Lah itu kreatif banget gila, sih. sampai sekarang gue masih gila, musisi zaman dulu edan dong 8 bit bisa begini dan memorable banget. Iya. Gitu kan. Berarti mereka membagi yang, oh ini suara bass, saya main bass dulu. Tapi nggak boleh saat bersamaan ada dua nada Iya, bunyi. monofonik. Jadi beat, bass, dan melodi harus nyatu. Kayaknya ajaib sih, ajaib banget. Tidak semudah itu sebenarnya loh. Sama sekali tidak mudah. Masih ingat dengan barang ini? Ingat dong, NES. Jadi di Gaming Live ini Ya. terakhirnya ada challenge bro. Oh gitu. Challenge-nya main ini nih. Oke, Masih bisa? cobain lah. Bisa. Oke, kita challenge Rekti. Cobain lah. Udah lama juga nggak main Mario. Jadi Ya. challenge ya, Ya. lu mainin Super Mario Bros nih yang pertama ini. Ya. Dikasih waktu maksimum 15 menit atau habis nyawanya alias game over atau tamat. Kalau tamat ada skor tambahan lah. Siap? Ya. 3 2 1 start. Ya, Ya, mulai set. baru mulai kesempatan pertama tidak Tapi ya, meyakinkan. controller zaman dulu tuh nggak kayak controller sekarang ya. Kayak Feel-nya beda ya? feel-nya beda kayak. Kamu kemana kamu, ha? Iya. Masih banyak waktu. Masih tenang. Ya, oke. Ini kalau trik saya tuh gini pelan-pelan. Oh, jatuh. Ya, sampai ujung lari loncat 5.000. Ini gak ada nih. Wah bener nih, dulunya gamer bener nih. Posisi-posisinya ingat. Udah. Benjol. Ada bintang. Wes. Saya suka nabrak-nabrak kayak gini nih. Jadi sifat seseorang bisa dilihat dari caranya. Sifat seseorang bisa dilihat dari caranya bermain Mario. Masa? Iya. Dari mana? Ya kan, saya suka ngebut-ngebut gini nih. Oh, Mirip kayak kalau naik motor kebut-kebutan apa kebut-kebut enggak? ya? Kebut tapi teratur gitu, ada yang ugal-ugal. Ada perhitungannya Ada gitu ya? perhitungannya. Kalau saya kan perhitungan. Nyangkut. Saya. Aduh, si Cumi. Ini cumi apa ubur-ubur sih? Kamu ngapain ngejar-ngejar? Saya lupa deh ini stage ini. Kok bisa nembus sih? Nggak masuk akal deh. Hari saya nggak bisa nembus tembok, kamu bisa nembus tembok, gimana sih? Tuh, itu kan ikan bisa nembus ya? Sebel nggak? Nggak adil. Kita nggak punya defense mechanism di sini di dalam air ini. Kok ini Super Mario jadi rumit ya game ini dengan dia mainin ya? Pak, ini mainan untuk anak-anak kecil, Pak. Oh enggak, yang bikinnya orang dewasa loh. Wah, ikan terbang. Kemana? Saya ambil telurnya kamu mah. Kesuduh. Modern sekali. Wis, boleh. Hati-hati. Naga Dragon. Rekti cukup jago juga main gamenya ini. Nggak salah jauh-jauh dulu ke Jepang tempat dibikinnya untuk main ini. Main lah ya, segini mah normalnya orang Jepang segini. Segini ya.
Wah, 2000. lumayan, 2000, lumayan, euy. lumayan. Wah. Sayang sekali tadi tuh ada gangguan teknis. Ternyata tiba-tiba listrik mati. Tapi untung skornya sudah dicatat. Jadi supaya adil, jadi mainnya mulai dari awal tapi skornya ditambahin yang tadi. Waktu juga terusin aja tapi ya. Itu makanya game zaman dulu tuh nggak ada save-savean. Ada. Ada sih cuman yang ini nggak ada. Jadi terusin aja nggak apa-apa ya. Iya, iya, sikat. Siap ya? Siap. Go. Ini ada trik ini nih. Mana? Kok nggak bisa? Sprint itu ya? Kok nggak bisa? Set. Ya sudahlah. Kayaknya itu salah satu trik zaman lu buat pamer ya. Oh, pamer. Aku bisa Iya, ini, aku bisa sliding ini. nih. Kamu bisa nggak? Gitu kan? Astaga, ya Allah. Lihat. Oh yes, dia kejar Kejar. dong. Hampir. Coba. Ayam. Ayam. Bu Wiwin. Yang tahu Bu Wiwin? SMP 5 siapa? Semenit ya. Semenit lagi dan skor Bos. sementara adalah 67.950. Setidaknya saya tuntaskan sini. Wah, 13 detik. Kebut. Oh, ada poin. Ah. Modal. 4 detik, 3, Ya, habis 2, sudah. 1. Habis waktu dan skornya adalah 69.150. Nah, kita udah dapetin skornya dari Rekti. Skornya adalah 163.250. Jadi posisinya adalah di sini. Lumayan lah. Lumayan, posisinya klasemen nomor 2. Soalnya Enggak, tapi maksudnya ini gamer semua. Hah? Mengaku gamer. Enggak juga sih. Enggak juga. Ah. Ini yang gamer ngaku banget ya. Ya, dia ngaku pro katanya. Oh, pro. Tapi ya agak kebukti sih. Oke, thanks banget nih Rekti. Jangan lupa subscribe untuk ikutin episode berikutnya. Dan saya pamit dulu, saya Mama Firza, Instagramnya ini, dan Rekti Yono, Instagramnya ini. yang ini. Sampai ketemu lagi. Peace, love, Love and respect for all. for